Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan praktek kucing supervisi akademik, di mana Bu Uswatun Hasanah sebagai coaching dan Pak Hasi Trianwar sebagai coach dan saya sendiri sebagai Siti Sukaisi sebagai observer. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan untuk Bu Hana dan Pak Hasi melaksanakan proses coaching. Assalamualaikum Pak Hasi. Waalaikumsalam Bu Hana. Pak Hasi, boleh tidak saya minta waktunya Pak untuk menceritakan unek-unek saya akhir ini Pak? Tentu boleh Bu. Mungkin apa yang ingin diceritakan Bu Hana dalam percakapan ini? Begini Pak ya, dalam minggu-minggu ini, akhir-akhir ini tuh anak-anak tuh kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Kemudian yang kedua itu lagi Pak, anak-anak kurang bersemangat untuk menyelesaikan kegiatan yang saya berikan Pak. Jadi saya tuh kebingungan, jadi makanya saya minta curhat atau bercerita ke Pak Hasi. Oke, jadi menurut Ibu apa yang diharapkan dan apa tujuan dari percakapan kali ini Bu? Iya Pak, terima kasih. Saya mengharapkan menemukan solusi atas permasalahan saya tadi itu Pak. Karena anak-anak itu kurang antusias, kemudian tidak bersemangat. Nah, bagaimana cara saya menemukan solusi? Nah, biar ada titik terang, nah saya bisa nanti terapkan waktu pembelajaran saya lagi Pak. Oh, betul. Menurut Ibu, apa yang membuat anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Apa yang menurut Bu Hana yang membuat anak-anak kurang antusias Bu? Seingat saya itu Pak ya, saya kemarin itu karena kita mempersiapkan kedatangan tamu itu Pak ya, saya itu pembelajarannya monoton Pak. Okay. Jadi satu arah. Jadi saya itu cuma menjadi tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak apa yang menjadi keinginan anak-anak. Nah, sehingga anak-anak itu tidak semangat mendengarkan pembelajaran saya itu. Karena saya Bapak ngerti sendiri kan, kita kemarin sama kepala sekolah disuruh yang perfect gitu, mau ada tamu dari kabupaten yang gitu Pak. Jadi saya jadi saya tuh ke anak-anak tutup poin itu Pak. Jadi anak-anak bercerita, bercakap-cakap, kemudian saya berikan kegiatan seperti itu. Jadi anak-anak itu nggak menarik buat mereka itu Pak. Jadi itu permasalahannya yang saya ingat sih. Jadi menurut Ibu terlalu dominan, tidak memberi kesempatan kepada anak gitu ya? Nah iya, nah kan kalau sudah anak-anak ada yang aktif menanya gitu kan, pasti kan merembet kan Pak ya. Jadi betul. Saya meminimalisir itu waktu biar saya tuh nanti bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan yang direncanakan kepala sekolah sama guru-guru yang lain itu Pak, keinginan saya gitu. Jadi menurut cerita yang disampaikan Bu Hana karena beberapa hari ini ada beberapa kesibukan, Bu Hana terlalu dominan dan tidak memberikan kesempatan kepada anak itu. Iya Pak. Jadi saya sependapat dengan itu Bu. Mungkin adakah hal lain yang bisa membuat anak senang dalam pembelajaran Bu? Ya, kalau menurut saya Pak ya, anak-anak senang itu ya sebajarnya seperti biasanya itu Pak, ya itu anak-anak kreatif, aktif, kemudian saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan seperti biasanya itu Pak. Tapi ya itu tadi ada permasalahan, ada kendala sehingga saya tidak semaksimal mungkin memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu. Siap. Oh iya Bu. Lalu mengenai pemberian tugas kepada anak-anak, apa penyebabnya Bu? Kenapa mereka tidak menyelesaikan tugas seperti yang disampaikan tadi? Iya. Nah itu tadi Pak, kan saya
utarakan dari awal. Saya tutup poin itu Pak, saya bercerita terus saya laksanakan kegiatan untuk menulis. Jadi mungkin saya ngasih tulisan yang banyak sehingga habis itu anak-anak suruh langsung literasinya gitu, disuruh langsung numerasi gitu sama saya Pak. Jadi anak-anak itu tidak bersemangat untuk menyelesaikan kegiatan itu. Oh, gitu. Padahal kan saya literasi untuk di usia dini kan wajib diterapkan agar mereka bisa mempersiapkan ke jenjang berikutnya itu kan Pak gitu. Siap. Kalau boleh tahu nih Bu ya, Oke. sumber belajar apa yang Ibu gunakan dalam perkembangan literasi pada anak? Saya ngambil teks itu Pak, di perpustakaan itu kan ada teks bacaan untuk anak usia dini itu Pak. Jadi itu yang merupakan sumber belajar saya yang saya terapkan ke anak-anak. Oh gitu, nggih. Oke. Adakah sumber belajar lain selain buku teks itu? Oke, banyak Pak ya untuk zaman sekarang ini kan saya akan membuatkan sumber-sumber belajar dari YouTube, bisa juga kan saya serap, kemudian dari gambar-gambar yang menarik buat anak-anak, kemudian tulisan-tulisan di internet kan bisa Oh, gitu. anak-anak Bisa, kan bisa. langsung ke literasinya, ke numerasinya itu mengena menurut saya kalau yang akan saya terapkan nantinya gitu. Nah, semisal untuk menulis itu anak-anak kan dengan tidak secara sengaja mereka itu sudah mengingat huruf-huruf apa, angka-angka apa. Nah, dengan tidak dipaksa oleh kita, anak-anak pasti sudah akan membaca lewat tampilan di YouTube, tampilan di internet itu. Kan sekarang zamannya yang Zamannya canggih. itu ya, jadi menggunakan HP, memanfaatkan teknologi Iya. IT gitu ya. Betul Bapak, itu sumber belajar yang lain menurut saya. Siap. Nah betul Bu, itu merupakan sesuatu hal yang menurut saya betul sekali. Saya yakin jika Ibu menggunakan berbagai sumber belajar, pasti murid-murid akan antusias dalam mengikuti pembelajarannya Bu Hana. Kemudian, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, kalau tadi saya melihat dari sumber yang saya utarakan ke Pak Hasi itu, rencana yang akan saya laksanakan yaitu akan membuat perencanaan pembelajaran yang bervariasi dengan berbagai sumber yang sudah saya utarakan, baik dari YouTube, kemudian internet, ataupun di TikTok juga bisa Bapak, yang mungkin anak-anak akan lebih senang, akan lebih tertarik dan akan antusias begitu menurut saya Bapak. Nah, yang kedua, dalam memberikan tugas itu saya meminimalisir agar anak-anak tidak menulis terlalu banyak Pak. Oh, iya, betul. Sehingga anak-anak mungkin di usia yang masih kecil, masih dini itu kok bosen mungkin dari situ. Nah, jadi mengurangi porsi tugas gitu. Nah, jadi saya akan itu Pak, mengacu kepada pembelajaran yang diferensiasi sehingga anak-anak itu siap dalam belajarnya. Kemudian saya akan melihat profilnya dan minatnya bagaimana, apa dia mau di kinestetiknya atau di produknya, dan seperti itu Bapak, nanti hasilnya seperti itu. Siap. Nah, bagus Bu, bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan berhasil sesuai dengan rencana Bu. Lalu apa Bu komitmen Ibu terhadap rencana ini? Iya. Nah, komitmen saya itu dengan diciptakannya pembelajaran yang bervariasi sehingga anak-anak bisa aktif lagi, lebih antusias lagi dan semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran saya gitu. Nah, dengan demikian anak-anak akan kembali ceria Pak gitu. Kembali ke ceria, dunianya. Ya, kembali ke dunia. Kembali ke dunianya setelah saya berikan dengan berpokok tugas yang banyak ya. Ya itu Pak. Ibu terlalu dominan seperti yang disebutkan tadi. Nah, itu komitmen saya untuk kedepannya agar anak-anak lebih
bebas memilih, sehingga saya menerapkan kegiatan Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar buat anak-anak, seperti itu Bapak. Wah, ini tepat sekali Bu ya. Saya sangat mendukung. Kemudian selanjutnya, kapan akan dimulai rencana ini Bu? Kapan mau dimulai? Sangat tepat ini rencananya Bu. Senin depan ini dah Pak, tanggal 27 ini kan kita kan kedatangan tamunya Jumat, jadi Sabtu saya sudah mempersiapkan sehingga nanti tanggal 27 Senin ini sudah saya bisa melaksanakan kegiatan yang berdiferensiasi itu Pak, dengan berbagai pembelajaran yang bervariasi pada anak-anak gitu. Seperti yang sudah disampaikan Oke. tadi Pak Mane ya, yang Oke, bicara Pak. rencana itu ya. Oke. Ini Bu, siapa saja yang akan Bu Hana ajak dalam pelaksanaan rencana ini? Oke. Pertama saya akan menghadap ke kepala sekolah Pak untuk mengajukan bahwa saya penanggung jawab di sini. Saya akan mengutarakan rencana saya untuk kembali ke kegiatan yang lebih menyenangkan, yang kreatif kepada anak-anak. Nah, kemudian yang kedua saya akan mengajak guru kelas, guru pendamping saya untuk berkolaborasi dengan saya. Betul. Kemudian kalau misalkan ada tugas yang harus diselesaikan bersama orang tua, nanti saya juga akan memberitahukan orang tua melewati grup WA itu saja Pak. Gitu. Sudah ada grup WA kan ya? Sama sekarang sudah semua ada grup WA. Oke Bapak. Baik Bu, ya Bu, mudah-mudahan rencana Bu Hana berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan murid, kemudian juga harapan orang tua. Sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Hana setelah mencurahkan segala isi hati terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dihadapi Bu Hana selama ini? Apa sekarang yang bagaimana perasaannya Bu Hana sekarang ini? Alhamdulillah ya Pak, senang, kemudian lega ya? Sudah menemukan solusi. Kemudian saya juga berterima kasih ke Pak Asi karena sudah mau mendengarkan saya, kemudian sehingga saya nanti akan lebih memperbaiki lagi bagaimana cara ataupun teknik saya dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak gitu Pak. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih. Kita sudah sharing hari ini karena sudah selesai kan Ibu ya. Jadi Bu Hana sudah mencurahkan isi hati. Solusi sudah Bu Hana temukan dari dalam diri Bu Hana sendiri. Kemudian rencana aksi juga sudah direncanakan minggu depan oleh Bu Hana. Karena sekarang kita ada kegiatan lain. Setelah sudah masuk, mari kita lanjutkan kembali ke kegiatan kita di kelas masing-masing. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Hana. Sama-sama Bu Hana. Selesai Bu. Ya, terima kasih atas pelaksanaan kucing hari ini yang dilaksanakan oleh Pak Hasid dan Yuswatun. Saya sebagai observer akan menyampaikan hasil observasi saya. Selama pelaksanaan kucing yang dilaksanakan oleh Bu Hana sebagai kucing dan Pak Hasid sebagai coach, hari ini sudah berjalan dengan baik dan suasana percakapannya sudah sangat hangat sekali antara dua coach dan kucing ini. Di mana 3 aspek dalam kucing itu sudah terpenuhi, yaitu kehadiran penuh. Jadi kalau saya lihat dari keduanya sudah benar-benar hadir dalam percakapan ini, kemudian mendengar aktif juga ya sudah terlihat, di mana sebagai coach sering mengulang apa yang disampaikan oleh kucing. Kemudian yang berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach sudah juga berbobot dan menggali potensi dari kucing. Selain itu, kucing hari ini juga berjalan sesuai dengan alur kita. Kalau saya lihat tadi sudah ada tujuan, identifikasi kondisi, kemudian rencana aksi sampai pada tanggung jawab, dan lebih lagi sudah sampai pada menanyakan perasaannya kalau sudah kucing ini. Kemudian coach sudah menggali potensi dari kucing tanpa memberi saran. Jadi benar-benar menggali potensi
tanpa memberikan saran, sehingga Kuci sendiri itu menemukan solusinya sendiri dengan tuntunan atau bimbingan dari coach. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu antara coach dan Kuci, kalau saya perhatikan bidan yang tadi kurang saling bertatap muka. Kurang bertatap muka gitu ya. Kalau Bu Hana lihat pasti pada lihat gitu tadi. Jadi kurang tatap mukanya. Kurang tatap-tatapan ya. Kurang bertatap-tatapan itu saja kekurangannya. Yang lainnya sudah berjalan dengan baik dan sudah bagus. Demikian hasil observasi dari saya dan pelaksanaan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.